Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 4 Matematika Keuangan yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Abel Febriandadi. Yang kedua ada Raja Van der Bots. Yang ketiga ada Farhan Aldan Hairian. Dan yang keempat ada Akbar Ramadan Putra. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami dengan judul Prediksi Return dan Analisis Risiko Saham PT Alantri Research Indonesia Tbk atau ADRO dengan pendekatan metode Support Vector Regression dan simulasi Monte Carlo. Sebelumnya, kami memilih ADRO karena ADRO adalah salah satu perusahaan besar di sektor energi Indonesia. Saham ini dikenal memiliki likuiditas yang cukup tinggi dan menjadi perhatian investor karena posisinya sebagai perusahaan yang cukup terkenal di bidang industri pertambangan batubara dan energi terbarukan. Nah, namun pada bulan November tahun 2024 terjadi sebuah peristiwa pada PT Alantri Research Indonesia Tbk, di mana perusahaan mengalami spin-off yang mengakibatkan harga saham mereka turun tajam yang awalnya dari harga Rp3.900 menjadi harga Rp2.080. Nah, dalam analisis data keuangan, hal ini bukanlah fluktuasi yang biasa, namun ini terjadi struktural break atau terdapat titik patahan struktural ketika pola data sebelum dan setelah kejadian mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nah, masalahnya ketika kita memprediksi hanya berdasarkan model yang membaca data secara biasa, model hanya bisa mencampur data yang berpola lama dan pola baru dan menghasilkan hasil prediksi yang kurang baik dan menjadi bias. Maka dari itu, di penelitian kami memiliki dua fokus penelitian. Yang pertama yaitu memprediksi harga saham ADRO dengan metode SPRX, dan yang kedua simulasi Monte Carlo untuk menghitung value at risk dari saham ADRO itu sendiri. Tahap pertama adalah dengan membangun model dari SPRX. Jadi pertama-tama kita olah dulu datanya, diproses, kemudian dibagi menjadi dua. Akan ada data untuk pelatihan dan data untuk pengujian. Data pelatihan ini digunakan untuk membangun model, sedangkan data pengujian ini kita gunakan untuk melihat apakah model dari SPRX nanti itu benar-benar bisa membaca hasil prediksinya. Karena data agro ini di tengah-tengah terjadi spin-off korporasi ya, jadi ada perubahan pergerakan data. Akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan SPRX tadi karena dia ini mampu untuk membaca dengan menggunakan intervensi variabel dummy, di mana nanti akhirnya model mampu untuk membedakan sebelum dan sesudah periode intervensi tadi. Penelitian ini membandingkan 4 jenis kernel, yaitu linear, RBF, sigmoid, dan polynomial. Kernel linear dan sigmoid menghasilkan performa yang cukup stabil, tetapi belum cukup fleksibel untuk menangkap volatilitas ekstrem pada data saham ADRO. Kernel polynomial justru menunjukkan performa yang paling lemah, terutama pada data pengujiannya. Errornya sangat tajam dan menunjukkan model yang kurang mampu untuk melakukan generalisasi. Sementara itu, kernel RBF memberikan hasil terbaik pada data penelitian model SPRX. Dengan kernel RBF menghasilkan MAPE sebesar 3,19%, pada data pengujian MAPE-nya sebesar 3,69%. Karena nilai MAPE di bawah 10%, model ini cukup dalam kategori sangat kuat atau akurat. Selisih error antara pelatihan dan pengujian juga kecil, sehingga model tidak hanya kuat di data lama, tetapi juga cukup kuat dan stabil saat menghadapi data baru. Karena itu SVRX dengan kernel RBF dipilih sebagai model final untuk memprediksi harga data saham ADRO. Selanjutnya kita lakukan analisis menggunakan SPRX untuk N sebanyak 30 periode ke depan, dan didapatkan bahwa data aktual untuk mean return 0,78, sementara untuk prediksinya 0,15, menunjukkan data mean return aktualnya lebih tinggi daripada prediksi. Namun untuk data standar deviasinya atau menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya adalah perhitungan resiko dari saham ADRO. Kami menggunakan simulasi Monte Carlo dengan 1000 iterasi, yang mana kami membangkitkan 1000 skenario acak, yang mana untuk memproyeksikan banyak kemungkinan kondisi pasar secara realnya. Prediksi ini kami menggunakan dua data, yang pertama dari data aktual dan yang kedua dari data prediksi SPRX. Untuk masing-masing data kami menggunakan 3 taraf kepercayaan, yaitu yang pertama 1%, 5%, dan 10%. Untuk data aktual sendiri, dengan taraf 1% diperoleh hasil negatif 10,95%, untuk taraf 5% diperoleh hasil negatif 7,56%,
dan untuk taraf 10% diperoleh hasil negatif 5,75%. Dan jika dibandingkan dengan data prediksi SPRX, menunjukkan hasilnya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan hasil prediksi data aktual, yang mana sebagai contoh untuk taraf 5% sendiri dari data aktual diperoleh prediksi resiko sebesar negatif 7,56%, sedangkan untuk data prediksi SPRX diperoleh negatif 10,39%. Yang mana dari hasil keduanya ini mengindikasikan bahwa hasil prediksi resiko saham Adro dengan data prediksi menunjukkan resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan data aktual historis. Untuk melakukan analisis yang lebih mudah dipahami, kita akan melakukan pemisalan. Ketika seorang investor menanamkan investasi sebesar 1 juta, dan dikalikan dengan data aktual pada taraf kepercayaan dengan alfa 99%, maka tinggal kita kalikan saja min 10,95 dikali 1 juta dari hasil saham yang telah ditanam oleh investor, maka kerugian maksimum yang akan diperoleh sebesar 100.000,95. Lalu untuk taraf kepercayaan 95% atau alfa 5%, maka kita kalikan juga dengan 1 juta, maka akan diperoleh kerugian maksimum sebesar 75.600. Kita lakukan hal yang sama untuk taraf kepercayaan 90%. Maka kerugian maksimum sebesar 57.500. Perlu teman-teman ketahui bahwa value at risk itu hanya untuk melihat potensi dari kerugian maksimum yang diperoleh oleh investor, bukan pasti mengalami kerugian. Dan kita bandingkan dengan data prediksi, maka sama kita kalikan dengan 1 juta, maka kerugian maksimum yaitu 142.000. Lalu untuk taraf kepercayaan 95% kita kalikan 1 juta, maka akan menghasilkan 100.000. Dan dengan taraf kepercayaan 90% akan menghasilkan 83.500. Hal ini dapat kita asumsikan juga ketika investor ingin menanam modal lebih dari 1 juta, semisal 10 juta, 100 juta, tinggal kita kalikan dengan data prediksi dari min VAR, dari hasil iterasi yang telah dilakukan average, dan didapatkan bahwa hasil dari data prediksi jauh lebih tinggi dibandingkan data aktual. Dari hasil penelitian ini, Adaro masih memiliki potensi menghasilkan return positif, tapi model SPRX memproyeksikan bahwa return tersebut lebih rendah, sementara volatilitas dan risiko kerugiannya meningkat. Jadi bagi investor, pertanyaan bukan hanya apakah saham ini bisa naik, tetapi apakah risiko yang menyertainya masih layak ditanggung. Karena dalam investasi, bukan yang bisa bertahan bukan hanya dalam kemampuan mengejar untung, tetapi kemampuan membaca risiko sebelum risiko itu terjadi.